Nah, sekarang kita bicara air yang sedikit. Kalau air banyak, no problem. Kita bicara air yang sedikit. Kenapa? Air sedikit ini sangat mudah terpengaruh. Pertama, air sedikit bisa jadi mutanajis karena terpengaruh oleh najis yang datang kepadanya. Saya ulangi, air yang sedikit bisa jadi mutanajis karena terpengaruh oleh najis yang datang kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan najis yang datang, tapi air yang datang? Maka di sini ayat lam yakun waridan. Beda masalah kalau airnya yang datang kepada najis, maka bukan air yang jadi mutanajis, melainkan najis yang jadi suci. Sehingga satu, kalau air sedikit kedatangan najis, maka air jadi najis. Tapi kalau najis didatangi air yang sedikit, maka tempat yang ada najis sekarang jadi suci. Jadi pertanyaan, jadi pertimbangannya itu tinggal siapa yang datang, siapa yang didatangi. Kalau air yang didatangi dengan najis, maka air yang terpengaruh. Kalau najis yang didatangi air, maka najislah yang kena pengaruh. Yang pertama. Dua, biwusuli najasin ilaihi yura bil basaril muqtadi wa yiri maquwin anhu bil ma'i walau maquwan anhu bis shalat. Nah, Musonif mengatakan di sini bahwa najis yang berpengaruh itu adalah najis yang bisa dilihat oleh mata. Artinya najis terlihat. Yang kedua, najisnya tidak dimahak pada air. Terus Musonif mengatakan lagi, walaupun dimahak pada sholat. Nah, ini misteri bagi si ayat. Kok Musonif ngomong begitu? Emang? Nah, oh ternyata najis itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Maka najis yang berpengaruh pada saat dia datang pada air sedikit adalah najis yang terlihat. Atau yang kedua, kudbiro, dikira-kirakan terlihat. Satu najis yang terlihat karena memang dia memiliki giring, ada fisiknya. Yang kedua, memiliki warna, yang mana warna dari najis tersebut berbeda dengan warna air. Oke, seperti air kencing, coklat, nyampur ke air, kelihatan itu. Nah, maka kalau najisnya terlihat mengenai air, maka air jadi mutanajis. Dua, kudbiro, dikira-kirakan air ini terlihat walaupun tidak terlihat. Saya kasih gambaran. Ada yang dinamakan arak putih. Arak putih itu memiliki bentuk atau rupa bening, ya, ayah. Ini untuk pengetahuan, harus tahu. Observasi. Observasi. Bukan kau nggak tahu. Kayak banyak yang pernah minum. Lah, ayah. Arak putih itu sifatnya bening, sama dengan air jernih. Sehingga sedangkan arak kan jelas-jelas najis. Sekarang pada saat dicampur dengan air, terlihat perbedaannya? Tidak. Itu. Nah,
Sekarang bagaimana kalau ada arak 1 sendok nyampur ke air, misalkan 1 gelas, nyampur ke air 1 gayung. Pas dilihat ternyata tidak berubah. Kenapa? Karena memang air dan arak sama-sama kuning. Oh, di sini kudiro, ditakdirkan. Gimana? Kita anggap saja air 1 sendok yang bening tersebut kita kasih warna. Kalau ada air berwarna, kasih suguhan 1 sendok ditaburkan karena cair sekali, air perubahan ayat. Maka di sini walaupun tidak berubah secara kasat mata, tapi menurut takdiri ini berubah. Nomor kedua, artinya kalau najisnya tidak terlihat, maka ini tidak berpengaruh. Mohon maaf, ya, banyak yang was-was. Si ayah kencing udah jongkok, begitu kencing ada yang nembak, nyiprat. Ini kayaknya ada yang nyiprat. Pas dilihat, diperiksa di sarung nggak ada tetes-tetes basah. Di kaki juga nggak ada tetes-tetes basah. Terus si ayah sendiri nggak lihat, tadi ada nggak yang nyiprat ke sana? Itu namanya salah satu lam yura bil basaril muhtadi, najis yang tidak terlihat. Jadi walaupun kena itu dimaaf. Kenapa dimaaf? Lam yura tidak bisa dilihat. Hukum itu harus kepada sesuatu yang jelas. Kalau sesuatu yang remang-remang itu bisa. Menghubungi sesuatu dengan kira-kira nih kayaknya kena nih. Itu kayaknya ada yang kena, atau dia jelema ujung-ujungnya selalu was-was terus. Jadi nomor pertama, najis yang dimaaf adalah najis yang tidak terlihat. Berikutnya, ghairi ma'fuwin anhu bil ma'i. Saya simpulkan begini aja, bahwa najis itu terbagi 4 ayat. 1, ada najis yang dimaaf di air, tidak dimaaf di sholat. Ya. Dimaaf di air, tidak dimaaf di sholat. Najis apa itu? Bangkai binatang yang tidak ada darahnya. Binatang yang tidak ada darahnya, mati kayak lalat, cicak. Dia binatang, bangkai. Kalau bangkai itu najis. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walamul binti. Al-maitah bangkai, semua bangkai itu najis. Tapi kalau bangkai yang tidak ada darah, maka ini najis yang dimaaf pada saat dia kena ke air. Kenapa? Gak ada darah, tidak berpengaruh. Tapi tidak dimaaf dalam sholat. Artinya kalau kita sholat itu bawa bangkai cacat, maka ini tidak dimaaf. Karena bangkai cacat dimaaf cuma di air, di sholat tidak. Mohon maaf kalau kita sholat bawa minyak janjang laron. Janjang atau sayap, janjang si laron atau sayap laron. Gitu. Saya kasih gambaran begini. Timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya sayap laron yang sudah terpisah dari badannya? Lihat perkaranya. Wajuzul munfasilu minal hayy kama yutatihi. Tubuh yang terpisah, bagian tubuh, satu organ yang terpisah dari tubuh pada saat dia masih hidup, kama yutatihi, maka itu dianggap bangkai. Saya ulangi, organ tubuh yang terpisah dari satu tubuh pada saat tubuh tersebut masih hidup, maka itu dianggap bangkai. Itu ya, si Mail ayam di Mali Jawa yang gede, nah Jawa, jengger ayam, nama pun dibeleng, ditewak ayam nanti ambil jenggernya doang, dibakar, enak, ayamnya masih hidup, bangkai, jengger ayam. Gitu. Nah begitupun laron. Gitu. Laron kalau ini apa? Sayapnya terpisah, laronnya masih hidup, maka itu sayap laron hukumnya najis. Bulu kucing hukumnya najis. Kenapa? Walaupun kucingnya masih hidup, karena jusnya ada yang terpisah. Nah, bulu laron, bulu kucing, kalau kena air ya dimaaf, tapi kalau di bawah sholat tidak boleh.
sehingga kalau terusum lahon gitu nya masih dipulih sapuan bersih. Untuk saya kucing aja sapuan. Ini kayak kucing tapi bukan anggap wis aki-aki ya kan. Selama kita nggak lihat kucing tidur di sana. Gitu. Nah, yang kedua, najis yang dimaaf di air tapi tidak dimaaf dalam sholat. Yang kedua, ada najis yang dimaaf di sholat tidak dimaaf di air. Mana? Adalah darah. Darah kita pada saat sedang sholat keluar, baik disengaja ataupun tidak, maka itu dimaaf asal tidak banyak. Gitu. Seperti mang saya itu misalnya di nanti pernah bisul, begitu sholat nggak kerasa, belum. Makanya kalau tidak bisul darah nana, dua-dua najis. Kena ke sarung, gimana terus dalam sholat? Kan ini najis, dimaaf pada sholat. Tapi kalau darah tersebut diteteskan pada air seember, maka itu air jadi muta najis. Kenapa? Dimaaf di sholat, tidak dimaaf di. Yang ketiga, dimaaf di sholat, dimaaf di air. Mana? Yang tadi yuro bil basaril mu'tadil adalah najis yang tidak terlihat dengan mata. Makanya di mana? Di air. Di mana? Di sholat pun di mana? Gitu. Si ayah lagi sholat, ayah kucing lewat, set, kita kucing nembak. Sok ayah nih. Emang karakter kucing yang sama opik, jadi begitu dia memasuki area baru, dia pasti menandai keberadaannya di sana. Sehingga kalau ada kucing jantan lain ke sana, dia nggak berani. Begitupun kalau ada kucing betina, uangnya amat nih. Berarti pemasangan dia. Makanya kita kucing lah ke arah tempat anyar, ceret nihan, ceret penyok, hati komen ke sholat di cirian lagi. Kayak saya tembok itu kan. Kayak kencing itu kucing. Kita nggak lihat kucing itu kencing, tapi kayak yang lihat. Nah, begitu kita lihat di ujung gamis, ternyata nggak kelihatan ada air kencing. Gimana? Lam yurobil basar. Maka itu mah dimakan. Kita bagian pertama. Nomor keempat ayat deui najis anu teu dimaaf di cai, teu dimaaf di sholat. Banyak cuma selain yang tidak tadi itu tidak dimakan. Berikutnya kagoirihi min rotbin min rutobin wa mahin wa inkaturo. Tadi kan kita bicara kalau ada najis datang kepada air, maka air jadi muta najis jika airnya sedikit. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada najis nyampur ke kecap? Gimana kalau ada najis nyampur ke es batu? Gimana kalau ada najis nyampur ke mentega? Kagoirihi, seperti selain air saja, pada hukum akan jadi muta najis ketika didatangi najis. Apa? Min rotbin wa ma'in, segala sesuatu anu bentuknya cair atau memang bisa mencair. Nah, perbedaannya wa inkaturo, walaupun loba masuk buka mantega misalkan serba bumi begitu kekenaan ku air kencing, maka jadi muta najis. Tapi kalau air segede mobil carry itu kan harus coba kekenaan dia mau muta najis. Kok mentega jadi muta najis? Tenang pemirsa, yang muta najis di mentega cuma sekitarannya saja. Betul, ya bakal ayat di harinya. Jadi kalau di mentega segede meja, di sini ada tai cacat, maka muta najis yang di sini doang, tinggal ambil pakai sendok, itu kasih begini. Yang lainnya kita konsumsi lagi. Tidak. Ulang bukan sama pemain begitu. La terjadi muta najis diusuli na mayitatin la amalin sihat.
Ini ya, tadi sudah dibahas bahwa air tidak jadi mutanajis karena terkena bangkai yang tidak ada darahnya. Ka'akroni wa wajadi. Illa kecuali intaro yaroma asobat. Kecuali cicaknya banyak, lama kelamaan membusuk sehingga air tersebut jadi bau karena terpengaruh oleh bau busuknya si cacak tadi. Makanya mah pahina izin yang busuk. Berikutnya Musonif kasih contoh tadi akrob bil wazan. Apa itu akrob bil wazan? Dia pemirsa, binatang itu ada binatang darat, hayawan bariun. Dua, ada binatang lautan, disebut hayawan bahri, binatang air. Dan yang ketiga ada disebut nanggara, binatang hidup di dua alam liar. Amfibi. Nah, satu akrob dan wazan, tapi hayawan bariun, hayawan darat. Dia tidak memiliki darah pada tubuhnya. Maka pada saat dia mati, dia jadi bangkai terkena air, tidak berpengaruh. Dua, hayawanul bahri, hayawanul bahri, hayawan lautan. Mana seperti lempah. Itu. Tuh dia harus kata layak. Wala bimain tatin kana nasuha minal mahi. Binatang yang jadinya yang hidupnya di air. Ikan, lentah, putri duyung, nyerok kidul. Nah, pada saat dia mati, dia di air, maka tidak berpengaruh. Kenapa? Dia hidupnya di air. Tuh. Tapi lamun membusuk, terus akibat busuknya air jadi bau busuk, maka dia berubah. Maka ia mutanajis. Mutanajis karena berubahnya, bukan karena tercampuri si najis tadi. Yang ketiga, hewan yang ada di darat dan di air, artinya dia bisa hidup bertahan lama di darat dan di air. Mana contohnya? Satu sarton, dua lidah. Sarton kepiting, yang kedua lidah. Sule kodok. Nah, kodok dia hidup di dua alam. Ya. Binatang yang hidup di dua alam pada saat dia mati itu, maka walaupun dia tidak ada darah mengenai air, maka ini jadi mutanajis. Maka ditarik kesimpulan, binatang ada tiga: satu binatang darat, dua binatang air, tiga binatang dua alam. Binatang darat dan binatang air yang tidak mengandung darah, jika mengenai air maka tidak mutanajis. Tapi kalau binatang dua alam pada saat mengenai air, najisnya, bangkainya, maka dia jadi mutanajis. Kumaha sih cenah binatang nu hidup di dua alam kieu bere waktu minimal dina 2 poe. Sebab paling lama binatang bertahan hidup itu 2 hari. Itu 2 hari. Cara membedakan binatang ini binatang darat atau binatang air. Kalau dia di air hidup, itu di air hidup, terus simpan di darat 2 hari 48 jam berturut-turut, dia mati, berarti dia hewan air murni itu. Kok kadang-kadang ada di darat, dia memiliki keistimewaan dapat bertahan di darat dalam waktu yang lama, itu aja. Tetap habitat asli nama ya di mana, seperti kalau keong emas. Seperti keong emas. Keong emas itu dia binatang air. Cirina 2 poe sawah kagaringan. Banyak gak pakai keong emas? Beda dengan keong racun. Kalau keong racun dia di darat hidup lama, di air pun hidup lama kuat. Makanya keong racun mah binatang di dua alam. Itu seperti halnya kodok. Kodok kalau mesti tenggelam terus di air kuat ya. Begitupun kalau di darat. Hidup. Orang Lampung ya. Orang Lampung air di kayu hidup.
Ini sekarang habitat. Nah, nanya gimana kalau kita kasih pot terus makan hidangan kepiting, tinggalkan kepiting rawa, kepiting bakal, apa kepiting tambak. Kalau kepiting tambak itu jangan ya. Kalau kepiting tambak, saya udah tanya, ternyata kalau kepiting tambak 2 hari tidak mati. Kalau kepiting tambak, tapi kalau kepiting ini bakal, maka itu binatang laut. Apalagi racungan ya. Kalau racungan mah jelas-jelas itu binatang laut. Yang hidup di laut mah jangankan di orang di laut, di laut, nyerok itu akan. Tapi namanya akan pakai itu. Walau kuriha fihi mayitatun min dzalika najas. Nah, tadi air jadi tidak mutanajis kalau terkena binatang yang tidak ada darahnya, bangkai binatang yang tidak ada darahnya. Di bina kasus jatuh dengan sendirinya. Beda masalah kalau air sengaja kita lemparin bangkai cacat. Akan beda urusannya kalau air sengaja kita taruh bangkai lalat. Kenapa? Maka hukum dimaafnya jadi hilang. Ingat, di sini hukum udah masuk karena rukhsah. Dina kitab Jamul Jawami ayat disebut hukum azimah, ayat hukum rukhsah. Hukum azimah itu apa? Hukum baku, hukum tetap. Hukum rukhsah itu apa? Hukum yang sifatnya merek keringanan, berubah dari hukum asal. Nah, di sini najis mengenai air ada dapat rukhsah. Apa? Jika najisnya bangkai yang tidak ada darahnya. Mengenai air tidak disengaja, maka ia dimaaf. Gitu. Jadi dimaafkan itu sebab memang iya. Tapi begitu air Nabi lempar dengan sengaja, maka jaga menghukumi hapura. Sengaja dilemparin, maka yang sama najasa jadi muka najis. Kalau nggak sengaja lu gua maafin, kalau sengajain beda lagi urusan itu. Nah hukum itu mungkin hukum gitu. Jadi laut tulihapi mayitatun bidalika atau najasa kalau sengajain mah beda kalau tidak bisa. Nah, lah kan ini mah yang ngelemparinnya bocah. Walaukan atau itu goyong kalapi. Walaupun yang melemparkannya itu masih bocah. Titik. Timbul pertanyaan, gimana kalau cak-caknya masih hidup? Kita lemparin ke air. La atharok liturhil hayy mutlaqan. Tidak ada dampak sedikit pun liturhil hayy jika kita melemparkan cak-cak yang masih hidup, lalat yang masih hidup, kodok yang masih hidup. Gak masalah itu mah. Enggak ada masalah dengan kodoknya. Enggak ada masalah karena melempar kepitingnya. Enggak ada masalah karena melempar cicaknya. Tapi pada saat dilempar itu cacak modal, maka ini jadi masalah. Kenapa? Ayah masalah tidak modalnya. Oke? Enggak ada masalah pada saat kita melemparkan kodok ke dalam air selama kodok itu hidup. Itu kan yang jadi masalah kalau kodoknya sudah innalillahi. Tapi kalau kodok masih hidup ini tidak masalah. Tidak masalah karena melemparkan kodoknya. Adapun jika kodok setelah dilemparkan modal dicari, maka ini masalah. Gitu. Kenapa? Karena walaupun binatang air modal nama, kotoran nama tetap najis. Itu kayak si ayah punya akuarium kecil, ditaruh di dalamnya arwana modal, maka itu najis. Kajian tai laut tetap najis. Tai artis sekalipun tetap najis. Tuh, jadi
makanya kalau mau bikin akuarium yang gede sekalian. Makan mau bagus mahal, kan mau bagus antar kena Jadi nggak ada masalah itu real hygiene. Nah, kalau setelah dilemparkan dia modal, dia anu itu mah beda lagi urusannya. Oke? Berikutnya, nah, wahtaro kathiruna min a'immatina madhhab malikin annal ma'ala yang justru mutlaqan bila ditabir. Begini, madhab Syafi'i menyatakan bahwa air yang terkena najis itu ditafsir dengan cara menggolongkan air dulu. Kalau air sedikit, golongan pertama airnya sedikit, golongan kedua airnya banyak. Kalau air sedikit terkena najis, berubah ataupun tidak, maka mutlak najis. Golongan kedua airnya banyak, maka kalau air yang banyak pada saat terkena najis, jika berubah mutlak najis, jika tidak berubah maka tidak mutlak najis. Ini mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, air yang terkena najis tidak digolongkan sedikit dan banyaknya, tapi yang dilihat berubah atau tidak. Maka kalau ada air maupun sedikit ataupun banyak terkena najis tidak berubah, tidak masalah menurut mazhab Maliki. Bahkan hal tersebut ia diaminkan ku Imam Syafi'i di Qaul Qadim. Itu wafil qadim la yang yusu qaliluhu bila tagoyurin. Dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i bahwa air yang sedikit jika terkena najis maka tidak bermasalah kalau memang bila tagoyurin itu ayat barokah. Sehingga di sini ayat bisa diambil kesimpulan bahwa Imam Syafi'i itu dina Qaul Qadim sama dengan Qaul Imam Malik. Namun setelah Imam Syafi'i berijtihad kembali, maka beliau merubah keputusan ijtihadnya sehingga menggolongkan air pada banyak dan sedikit. Itu. Nah, Imam Syafi'i boga murid. The best muridnya adalah Imam Al-Buwaiti. The bestnya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. The bestnya dari Imam Al-Mazani. Bahkan di Mesir terakhir murid Imam Syafi'i itu jumlahnya 17. Imam Bubai bahkan termasuk anaknya karena Aisyah binti Syafi'i. Ini the best murid. Murid-murid Imam Syafi'i anu berguru langsung ke Imam Syafi'i disebutnya ashab. Itu ashab. Nah, ashab Imam Syafi'i mereka pun sama para mujtahid. Bahkan kemampuannya dalam berijtihad aku tahu sekelas Imam Hambali. Hanya saja mereka tidak memproklamirkan memisahkan diri di Imam Syafi'i, melainkan mereka mengikuti apa yang diarahkan Imam Syafi'i, sehingga para ashab Syafi'i ini tetap bermadhabkan Syafi'i. Namun mereka kemampuan dina ijtihadnya luar biasa. Sehingga banyak di antara ashab Imam Syafi'i yang kadang-kadang berpendapat atau mengambil keputusan ijtihad yang bertentangan dengan garis mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Maka hal tersebut dapat dimaklumi, bahkan masuk dalam ranah qaidah pertimbangan keputusan di mazhab Syafi'i. Iya. Di qaidah Imam Syafi'i pernah berkata begini, idza ta'arada qauli al-qadim wal jadid fal qadim laisa madhhabi. Jika berbenturan dua pendapatku, yang qadim dan yang jadid, qadim mengatakan sah, jadid mengatakan tidak, qadim mengatakan wajib, jadid mengatakan haram, maka al qadim laisa madhhabi. Maaf, kalau qadim itu bukan pendapatku, aku sama sekali tidak bertanggung jawab, jadi itu benar dipakai. Itu ya berkata Imam Syafi'i. Tapi qaidah disusul malam ya'dudul ashab, kecuali pendapat qadim yang tidak diperkuat oleh ashab, kecuali pendapat qadim yang tidak diambil oleh ashab, kecuali pendapat qadim yang tidak ada ashab menjalankannya.
Tapi lamun aya kaul qadim sempat dipakai dijalankan ku ashab Syafi'i, maka ini boleh kita pakai dalam suasana darurat. Contoh, saya kasih contoh dua. Malu-malu. Bilangan ada Jumat, kaul qadim 4 orang boleh. Syarat semuanya laki-laki. 4 orang boleh. Tapi kaul jadid mesti 40. Timbul corona masih menang rame-rame. Oh, video menang rame-rame dibatasi. Wah, pejabat desa daerah kampus ngegelar Jumat. Kau beneran naik ke sana Jumat. Gimana nih kita? Tapi lu sholat Johor ayat. Sok menang sejajar. Menang mana sejajar nih? Sejajar kalau satu sok dapat 8 orang ya. Gitu. Nah, satu sok mendapat 8 orang. Iya sebenarnya daripada orang sholat Johor bisa sholat Jumat. Kan adatnya nggak cukup 40. Itu kalau jadi. Sebab kaul qadim Imam Syafi'i mengatakan boleh dengan 4 orang. Itu sudah berikut imam dan khatib. Itu 4 orang berikut imam dan khatib boleh. Kenapa? Karena kaul qadim yang menyatakan 4 orang sah Jumat ini adudahul ashab wa huwal muzani. Pernah dipakai dan dipatwakan oleh ashab Imam Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Nah, inilah kaul qadim yang adudahul ashab, kaul qadim yang pernah dipakai atau diperkuat oleh ashab Imam Syafi'i. Maka ini boleh kita pakai dalam kondisi darurat tanpa harus berpindah mazhab. Tanpa harus berpindah mazhab, tetap kita masih dalam koridor mazhab Syafi'i karena kita pakai kaul qadim yang pernah dipakai puasa. Sehingga dengan corona kemarin orang dipakai voice note, ya, usinan ayat daerah kita yang Depok anu bisa Jumat, kajen. Itu kudu pindah madhab. Kalau harus pindah madhab ke madhab Hanafi, emang di madhab Hanafi 4 orang boleh, tapi kan syaratnya ternyata orang. Ingat, syarat mutlak madhab Hanafi menggelar Jumat harus ada izin minimal dari lurah. Udah izin sultan. Justru pada saat corona Jumat dilarang. Ngaco rek pindah madhab Hanafi. Oh nah. Justru dengan corona dilarang. Hanafi kalau sultan tidak mengizinkan Jumat nggak boleh. Itu. Ya. Jadi kita ambil kaul qadim karena kaul qadim di sini adudahul ashab. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di sini bagaimana hukumnya kalau air sedikit terkena najis. Kaul jadid mengatakan tetap mutlak berubah ataupun tidak. Tapi kaul qadim menyatakan air sedikit jika terkena najis terus tidak berubah, maka ini tidak mutlak najis. Tapi maaf, ini kaul qadim, nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita amalkan. Itu. Tapi wahtaro kathiruna min atimmatina batalmantir. Nah, ini kode. Nah, bahwa ternyata kaul qadim Imam Syafi'i khusus dalam air sedikit yang terkena najis lantas tidak berubah, ternyata ini ada yang adudahul ashab, pernah dipakai oleh ashab, pernah dipatwakan oleh ashab. Sehingga kalau kita di rumah ada air seember kena najis, kalau memang darurat nggak ada air lagi, gitu. Nah, nggak ada air lagi, sedangkan kita harus wudhu tapi ini air mutlak najis, gimana? Oh, silahkan kita pakai kaul qadim, gitu. Karena kaul qadim di bidang air ini khusus pada masalah air ini adudahul ashab, boleh kita pakai pada saat darurat. Tapi kalau pada saat luasa udah buang aja ganti air yang baru. Itu cair gratis ya Allah. Gitu tak? Ya? Nah, terakhir bahwasanya kembali karena tadi air yang terpengaruh dengan najis itu adalah air yang sedikit. Kalau air yang banyak mau terpengaruh mau. Iya kan ayat pelajaran batin di orang bahwa sing besar-besar lah hati
Karena lamun hati geus gede, datang masalah pas kumaha gitu, mau terpengaruh, mau galau, mau pusing, mau ribut. Kalau hati kita sudah besar, kumaha hayang hati besar, maka bersandarlah kepada yang paling besar. Duh, masalah besar, gedean mana itu? Tetap Allah mah, Allahu Akbar. Tinggal berbeda Allah. Gusti hati nyeri, Gusti saya sakit, berbeda Allah. Besarlah hati. Cek api tema, kalau air satu ember dikasih garam satu gelas, kasih enggak? Tapi kalau airnya sampai situ, kasih mau? Mau. Artinya kasih itu. Gede-gede hati, loba bersandar ke Allah. Allah teh kudrat, Allah teh irodat, Allah sama, Allah basar, Allah teh mau pengaruh. Tuh, kalau ilmu, wallahu a'lam bishawab. Allahumma hamdan bil Qur'an.